salam bergerak, salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Duto Prasetyo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 2 Karanggayam, Korwilcam, Tindik, Lumbir. Saya akan membahas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, merupakan sosok yang sangat berjasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau berjasa mengentaskan rakyat Indonesia. Ada 3 semboyan beliau yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Ukmuri Handayani. Artinya, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Inilah yang menjadi dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan segala tuntutan kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi sebagai seorang manusia maupun sebagai warga masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pendidikan diibaratkan sebagai jembatan bagi seorang anak untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai keselamatan, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai warga di lingkungan masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga mengungkapkan bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidik berperan untuk menyediakan lahan, menunjang pertumbuhan dengan pupuk, air yang cukup, dan intensitas cahaya matahari yang cukup, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Akan tetapi dalam perkembangannya, anak akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tidak akan bisa membuat biji jagung tumbuh menjadi tanaman padi, begitupun anak didik kita. Jadi, mereka akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Peran pendidik hanya memaksimalkan apa yang ada pada diri anak tersebut, apa yang menjadi kodrat anak tersebut, dan menjadikannya sebagai anak yang memiliki kepribadian atau kebudayaan. Sejatinya, sumber dari seluruh kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kegiatan menuntun, pendidik harus selalu memberikan kebebasan, harus selalu memberikan kemerdekaan kepada anak. Pendidik berperan sebagai makhluk yang memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Keterkaitan antara sosiokultural dan kodrat anak seperti pandangan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Banyumas merupakan sebuah wilayah yang memiliki banyak mitologi nilai sosial. Banyak kebudayaan masyarakat Banyumas yang memiliki banyak nilai kultural dan nilai kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan dalam menebalkan kodrat pada diri anak yang masih samar, sehingga dengan kebudayaan atau sosiokultural atau kearifan lokal tersebut dapat menebalkan nilai-nilai yang positif yang terdapat pada diri anak, sehingga anak memiliki kepribadian, budi pekerti, dan kebudayaan yang positif. Salah satu contoh kebudayaan yang memiliki nilai luhur di Banyumas, misalnya kesenian ebek, atau sering juga disebut kuda kepang atau kuda lumping.
Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu dan bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari serabut pohon aren atau sering juga disebut dengan istilah duk. Pagelaran ebek dan diiringi alunan musik gamelan yang dimainkan oleh para penabuh atau niaga, serta diiringi alunan tembang yang dibawakan oleh penyanyi yang disebut sindet. Kesenian ebek tersebut memiliki nilai-nilai luhur, yaitu nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai religius, serta nilai menghargai kebinekaan. Hal ini tentu akan sangat bagus jika diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai gotong royong yang ada di lingkungan sekitar akan sangat baik jika nilai-nilai tersebut diterapkan di sekolah. Misalnya, anak-anak dilatih untuk bergotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Tentu saja, kegiatan tersebut pastinya akan mendorong anak untuk memiliki perilaku positif, selalu berkolaborasi, bekerja sama, tanggap terhadap lingkungan untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya pembelajaran yang dilaksanakan dapat melahirkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Yang kesemuanya itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Selain itu, gotong royong bisa dilakukan juga dalam kegiatan-kegiatan lain seperti pelaksanaan kegiatan piket kelas, kegiatan perawatan lingkungan sekolah, dan yang lainnya. Tentu saja, pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Jadi, sebelum kita mengajak anak untuk melakukan kegiatan tersebut, kita sebaiknya mencontohkan kegiatan tersebut kepada anak, sehingga anak melakukannya dengan senang, ceria, dengan sukacita, dan dari hati. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak di mana ia tinggal, dan sesuai kodrat zaman. Artinya, berkaitan dengan isi atau irama perkembangan anak. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan sekarang haruslah menekankan pada kemampuan peserta didik untuk menguasai kemampuan abad 21. Apa yang berubah dari proses pendidikan? Yang berubah dari proses pendidikan adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan pikiran, perasaan, dan kehendak yang menghasilkan tenaga. Adapun dalam perubahan budi pekerti itu ada 3 prinsip perubahan atau yang lebih kita kenal dengan prikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas berarti berakar pada identitas bangsa. Konvergensi artinya mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan, dan konsentris artinya menghargai perbedaan yang ada.
kendala yang kami hadapi ketika menerapkan atau mengimplementasikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan. Yang pertama adalah guru belum bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, masuknya budaya asing yang kurang baik pada murid dikarenakan mudahnya mengakses informasi global. Dan yang ketiga, banyaknya penyalahgunaan gadget oleh siswa. Dari tantangan atas kendala tadi, dapat dicari alternatif solusi pemecahan masalah. Yang pertama, dalam menciptakan pembelajaran di kelas yang bermakna, yang berpusat pada peserta didik. Guru harus memahami karakteristik murid dan guru kreatif dalam menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, untuk membendung nilai-nilai yang kurang baik yang masuk dari dunia global dengan cara menanamkan nilai karakter Pancasila serta mempertebal nilai-nilai religius pada siswa. Yang ketiga, tentang penyalahgunaan gadget oleh siswa, kita harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi penggunaan serta guru memanfaatkan gadget tersebut untuk membuat atau menerangkan materi, dan bisa juga untuk kegiatan evaluasi dengan kegiatan game-game yang berhubungan dengan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.